Saudara Gatot Nurmantio, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ingat, kau dulu TBU. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah puluhan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Kok sekarang dia sesepuh TNI, dia sesepuh Kopassus Pak Sutioso? Kok enak aja dia ngomong. Waduh, saya kalau misalnya pakai hukum rimba, pengennya jedor aja tuh kepalanya itu. Mulutnya tuh dirobek-robek tuh. Halo, selamat datang Sobat LBJ. Kembali lagi di LBJ Viral 24. Tempatnya kita ngebahas berita-berita viral dan juga berita-berita yang panas yang beredar di netizen dan juga sosial media. Tentunya beritanya yang bikin kita semua deg-degan. Bang, jangan terlambat deg-degannya Bang. Iya, telat deh. Iya, tapi memang banyak yang lagi viral ya belakangan berita ini. Iya, yang lagi viral banget yang baru datang ke negara kita nih kan. Siapa itu Bang Sandi? Bill Gates katanya ngasih sumbangan dana hibah 159 juta dolar. Elah, alhamdulillah. Langsung ngasih ke Bapak Presiden Prabowo. Iya, berarti itu ada kucuran dana segar buat Pak Prabowo dan Indonesia. Iya, tapi ada lagi yang viral lagi. Apaan? Luna Maya Ya, nikah. akhirnya melepaskan masa lajangnya ya kan. Akhirnya dapat juga jodohnya. Iya, tapi itu kalah seru sama. Ada lagi. Ada lagi yang lebih seru lagi. Mantan preman Tanah Abang. Iya. Lagi rame banget diomongin. Bersama ormasnya. Wow, Grip. Jaya lagi merajalela di Indonesia. Benar-benar. Dia banyak lawan dari jenderal-jenderal nih lawannya nih. Iya, katanya si Hercules belakangan ini lagi ngamuk-ngamuk nih. Bah, iya, ngamuk kenapa Bang? Ya, gara-garanya dia dituding ormas preman ya kan. Iya, Dan katanya benar dia. Apa namanya? Dia bilang dia tuh preman berkedok ormas, preman berseragam lah dibilang begitu katanya. iya, dia bahkan sampai berani nantang Ya. ex-panglima TNI Bung Gatot Nurmantio nih. Bayangin nih kan, Dia lawan itu. ditantangin. Bung Gatot, aku nggak takut katanya. Wah, aduh. Yang nantang Hercules. Hercules ya Gila kan. nih Hercules nih benar. Mentang-mentang dia sekarang jadi ketua umum, dari dulu sih ketua umum Dari dulu ya. Ormas Grip Jaya ya kan. Iya, iya, Tapi iya. karena dia merasa dukungan masanya banyak nih. Nah, Jadi bisa sekarang- macam-macam. Mungkin bukan itu juga. Mungkin lagi masa-masanya memang sekarang karena kan lagi di rezimnya. Iya. Iya. Prabowo berjaya ya kan. Oh, jadi dia tunjukin taring nih. Prabowo berjaya, Hah? sekarang Grip Jaya merajalela. Waduh. Ya kan menunjukkan kekuatannya. Gua nih Gue. ormas penguasa nih. Waduh. Iya kan? Benar. Dia berani nantang Gatot, bahkan ngancem gubernur kita kan Jawa Barat, Iya. Deddy Mulyadi, Deddy Mulyadi juga kena semprot nih kan. Tapi memang gini Bang, ini kalau nggak ada asap, nggak mungkin dong. Pasti ada api kan. Asap muncul karena ada api. Ya, jadi ada yang menyulut api nih mungkin awalnya nih. Ya mulanya kan karena si Hercules nggak terima pernyataan dari Jenderal Purnawirawan Bapak Sutioso kan, Sutioso. mantan Gubernur DKI Betul. itu, dibilang ormas itu Ya. baru dibilang preman berbalut seragam ormas gitu. Betul, dianggapnya seperti itu. Dan itu langsung disambut lah sama Hercules. Ya. Dibilang Sutioso, kau mulut bau tanah katanya. Berani-beraninya tuh dia. Itu mantan Kopassus itu. Iya benar. Bapak Sutioso. Iya. Kopassus itu pasukan khusus bro. Kopassus. Iya. Iya benar, pasukan khusus. Konon katanya Kopassus itu kekuatannya aja 10 kali pasukan TNI biasa. Wow, berarti berlipat-lipat nih Iya. secara power. Habis gitu setelah dia dikomenin begitu, dibilang Sutioso mulut bau tanah. Langsung didengar sama Bung Gatot Nurmantio. emosi langsung Kesel. berani-beraninya dia kan. Lu siapa berani-berani menghina Sutioso? Kita putar dulu videonya. Ada ya, ngamuk-ngamuk nih. Pak Gatot ngamuk nih. Ngamuk namanya Hercules ya. Ingat, kau dulu TBU. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah puluhan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja.
kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman. Di Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Dah, pakai otakmu katanya. Iya. Gimana? Suruh pakai otak Hercules. Dikit ya Bung Gatot ya. Apa Bung Gatot nih? Ya, karena dia ngomong kayaknya nggak pakai ngerem nih. Ya. Berani-beraninya. Iya. Seorang Sutioso dibilang mulut bau tanah, nggak ada rasa hormati gitu. Iya. Bagaimanapun kan Bapak Sutioso udah banyak berbuat lah untuk negara ini sebagai seorang prajurit, Iya ya kan? benar. Dan juga terakhir kan beliau juga sempat memimpin pasukan Operasi Seroja ya di Timur Timur. Iya benar memimpin. Tapi mungkin kan sebagai Hercules yang memang punya nama besar lah di panggung prajurit Indonesia lah ya. Oh iya iya. Ini Hercules mungkin merasa dirinya dikena ini juga hinaan, jadinya dia harga diri bro ini di sini. Nah makanya dia ngebalikin ke Pak Sutioso gitu. Nah itu dia, sebenarnya kan Hercules itu bukan siapa-siapa juga. Gitu. Kalau dipikir-pikir, dia prajurit juga bukan. Dia itu kan dulu sebenarnya adalah portir atau tenaga bantuan personal untuk TNI AD. Betul. Dikala TNI AD melakukan operasi di Timur Timur. Iya betul. Dan dia membantu lah di sana. Dia bantu untuk menjaga gudang senjata, peluru gitu. Ya tukang angkut sih kalau kata Bung Gatot ya kan. Iya. Tukang angkut dia katanya. Nah, cuma dia makin lama dia kan dekat dengan Kopassus. Ya. Akhirnya dia mempunyai julukan panggilan namanya Hercules. Sebenarnya nama aslinya kan Nama dia siapa sih? Rosario de Massa. Jadi Nah, tuh mungkin circle-nya teman-temannya prajurit semua ya, bintang-bintang semua ya bang, makanya. mungkin pada saat sekarang prajurit-prajurit yang dahulu ketemu sama Hercules Ya. pada saat masih Timur Timur tentunya sebagian besar udah pada jadi jenderal kan. Iya betul. Seperti contohnya Bapak Prabowo kan. Ya. Terakhir beliau kan pensiun sebagai letnan jenderal kan. Dan Jen. Jadi wajar lah. Justru dia karena kenal banyak prajurit, harusnya dia hormat dong. Ya. Bahkan konon katanya dulu Hercules itu diselamatin oleh prajurit TNI, kalau nggak dia udah mati katanya. Oh gitu ya? Iya. Kalau nggak dia udah lewat tuh? Hercules kan sempat kecelakaan kan, kecelakaan helikopter yang menyebabkan dia kehilangan matanya dan juga tangannya gitu. Oh mata tuh bukan kena peluru dong? Harus peluru tuh mata. Konon katanya akibat kecelakaan helikopter tersebut. Oke. Begitu. Ya makanya itu harus ada paling nggak apresiasi. Dia kan udah membantu prajurit, sampai kehilangan anggota tubuh kan. Apalagi dia kan dekat sama Kopassus katanya. Iya. Membantu logistik, membantu membawa logistik Kopassus. Dan Bapak Gatot Nurmantio ini, beliau juga pada saat menjadi panglima, beliau dapat baret merah Kopassus. Oh gitu. Jadi dia harus menghormati Bung Gatot juga. Bung Gatot juga jadi anggota kehormatan Kopassus beliau. Oke, ya berarti harus menghormati juga, respectnya harus ada lah. Tapi ini di dalam videonya ini dia ngoceh-ngoceh semaunya, nggak menghormatin Bung Gatot Nurmantio sama sekali. Ada ya bang? Hercules nih ngomong begitu. Kita ngeliat apa pantas Apa enggak? seorang ketua ormas berbicara begitu kepada ex-panglima TNI. Kita lihat ya. Kita lihat pemirsa. Oke. Saudara Gatot Nurmantio, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi kenapa aku bisa begitu terhadap saya, bengis banget gitu loh. Ya, bengis banget loh. Lah aku salah apa? Aku nggak salah, nggak punya salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot sampai bicara premanisme, apa, kurang ajar, apa, aku salah apa, Pak Gatot? Ya, di satu sisi mungkin dia bingung juga nih, Bang Hercules ini. Kenapa salah apa saya? Kenapa saya gemes banget sama saya mau cubit pipi atau gimana? Gitu kan? Iya, karena ucapannya dinilai oleh Bapak Gatot terlalu lepas kontrol, ya kan? Saat ngomong tentang Pak Sutioso. Iya, gitu. karena beliau melihat siapa dia berani-beraninya menyebut Sutioso seorang jenderal pensiunan ya kan dengan baret merahnya. Iya benar. Seakan-akan dikecilkan gitu oleh Hercules. Jenderal mana yang nggak berdiri? Tapi ternyata ada alasannya kenapa Hercules itu berani di Ceylon.
Berani kenapa? Itu tadi kata Bung Gio tadi, Ya. karena mungkin beliau dulu ikut membantu Betul. pasukan TNI saat Berjuang. di Timur Timur. Iya. Jadi dia punya teman-teman juga yang sekarang udah jadi jenderal yang ikut dia ternyata ngebela beliau juga ya kan. Iya. Makanya beliau berani lawan Bung Gatot, Oke. ngotot-ngotot di media kan. Berani ngebentak. Karena dia punya teman juga pentolan-pentolan militer Ada Bang ya? yang bicara juga membela Wah. kepada Bung Hercules. Katanya bukan salah Hercules ini salah kita semua katanya. Gitu. Salah kita yang telah Nggak membina. iya mau minta Hercules Nggak supaya menjadi membina. warga negara yang baik. Iya. Gitu kan alasannya. Siapa tuh jenderalnya? Kita tontonnya langsung Kita ya. lihat videonya Bang. Ada ini Bang. Nah, kenapa kalau sekarang dinilai meresahkan dan lain kayak begini, berarti kan masalah pembinaan. Sebetulnya kan bekas teroris, nah, lalu ini bukan bekas teroris, ini bekas pahlawan. Nah, yang sebenarnya harus kita bina secara sistemis. Dia kan buntung, bro. Kaki buntung, tangan buntung, Hercules itu. Mata sebelah. Ini karena membela Republik Indonesia. Saya bukan sekali lagi membenarkan dia, tidak. Tapi saya cuma meminta kita bangsa Indonesia ini yang terkenal, berakhlak, baik. Lihatlah orang berkorban untuk Republik Indonesia sampai tangannya satu, kakinya satu, matanya satu. Sekarang dia jadi korban ekonomi. Bukan hanya termarginalisasi, dia nggak bisa makan. Yang bisa ya cuman mereman kan gitu. Ya, tuh. Jenderal Hendro Priyono ya, Hendro Priyono. mantan kepala BIN ya, Betul. Badan Intelijen Negara nih. Dia membela ya. Ya kurang lebih begitulah. Intinya jangan kita gurang kepala dingin nih, jangan menjurutkan Hercules. Ya. Bagaimanapun dia pernah berjuang demi negara ini. Sampai matanya hilang satu, tangan satu, kaki satu hilang. Gitu. Sebegitunya. Orang membela Indonesia tuh Hercules. Bersama membantu TNI dia ya. Membantu TNI. Saat apa namanya dalam agresi ke Timur Timur. Iya, makanya makanya kita lihat ada sisi baiknya juga. Mungkin memang melekatnya ini banget, nempel banget deh emang ini sebagai preman ya dari Hercules itu sosoknya. Tapi memang ya karena memang dia tinggalnya di Tanah Abang juga kan waktu itu, dan dia nyari duitnya mau gimana waktu itu. Karena nggak dibina tadi, balik lagi dengan omongan Pak Jenderal. Betul. Dan Hercules nggak bisa kembali ke tanah kelahirannya di Timur Timur. Nggak bisa ya, Pak? Karena dia nggak mau ikut merdeka. Dia ingin tetap dalam Timur Timur dalam satu NKRI. Berarti jiwanya udah Indonesia banget. Indonesia banget. NKRI banget. Cuma karena dia begitu cinta Indonesia, dia nggak bisa pulang lagi ke kampung halamannya. Kalau dia pulang ke Timur Timur mungkin udah akan pengadilan menunggu dia kan. Oh gitu ya, bakal diadilin ya? Iya, dia bersama Yuriko Guterres kan pada saat itu, pada saat transisi Timur hendak referendum kan. Mereka juga kan terlibat pertempuran dengan kelompok-kelompok pro kemerdekaan, gitu. Kalau si siapa Bang, Guterres tadi Bang? Yuriko Guterres. Nah itu Yuriko Guterres, dia masih tinggal di Indonesia. Oh, Indonesia. Sekarang kalau nggak salah terakhir posisinya dia di NTT. Oh gitu ya. Tapi mereka berdua, baik Yuriko maupun Hercules, artinya nggak mungkin untuk balik ke Timor Leste kecuali mereka siap menghadapi hukuman di sana. Justru akan mendapat hukuman ya. Karena dianggapnya nggak memihak ya kan. Tapi sebagai gini Bang, Hercules, kita balik membahas Hercules nih. Hercules kan berarti adalah pemimpin atau ketuanya dari GRIP. GRIP Jaya Ormas. Nah, GRIP Jaya Ormas ini memang ngapain sih Bang, biar ada Ormas ini buat apa sih Bang fungsinya Bang? nah Ormas itu kan fungsinya untuk mewadahi masyarakat ya. Betul. Untuk kegiatan-kegiatan positif. Iya benar. Belajar berorganisasi. Iya benar. Menghormati setiap keputusan dalam bermusyawarah. Iya benar. Ya banyak kita positif bisa dibikin. Kudunya begitu. Iya. Iya. Tapi kan kalau GRIP ini seringkali bergesekan dengan hal-hal yang memang dekat gitu dengan dunia premanisme. Seperti misalkan menjaga lahan-lahan tanah yang konflik. Iya gitu benar. Iya kan? Iya harusnya. Bahkan kemarin juga terakhir kan
salah satu pabrik mobil listrik di Jawa Barat. Dibantu sama ormas Grip ini. Ada upaya mereka ke sana untuk ya intinya sih mereka minta ada kegiatan juga lah. Atau intinya ada bisa berperan di sana. Tapi yang paling parah lagi mereka berani ngebakar mobil polisi. Ini Grip di Depok. Dibakar mobil polisi. Dibakar karena waktu itu ketua ormas Grip yang cabang Harjamukti itu mau ditangkap. Itulah kenapa begitu beraninya ormas Grip Jaya merajalela. Apakah karena Prabowo berkuasa? Jadi nunjukin tariknya gitu maksudnya. Buat nancepin kalau bendera gue ada lo di sini gitu. Iya, bahwa mereka ini sedang berkuasa gitu kan, karena bagaimanapun Bapak Prabowo kan pernah jadi ketua Dewan Pembina kan. Pernah ya? Tahun berapa Bang? Tahun 2012. Jadi ada Bapak Prabowo di Grip. Sebelumnya. Ada di balik itu ada Pak Prabowo waktu itu di Dewan Pembina ya. Meskipun Bapak Prabowo pada tahun 2022 telah menyatakan mengundurkan diri. 2022 mengundurkan diri. Yang diketuai oleh Hercules. Ketua umumnya tetap Hercules. Tapi sorry Bang, itu bakar mobil polisi? Bakar mobil polisi? Tapi bukan arahan dari Hercules dong. Hercules mah mana mungkin ngarahin buat bakar-bakar begitu. Bukan. Proses investigasi sih polisi menyatakan bahwa salah satunya ada provokasi dari ketua ranting tersebut. Itu. Ada provokasi di sana. Begitulah. Nah, sikap Hercules ini yang begitu berani tentunya ya membuat beberapa jenderal lainnya selain Gatot emosi juga, seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Yaya Sudrajat nih, mantan Kabais, yang emosi meledak. Emosi tingkat dewa nih. Tingkat tinggi. Gara-gara gara-gara diberani natain Gatot. Hercules ini apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini, ya? Negara dan bangsa Indonesia. Cek orang Barat mah nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah kan ngabulatuk wungkul. Artinya ngomong aja, ya. Nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya. Sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi. Padahal organisasinya benar nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat. Bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia. Gitu loh. Ya. Jadi kok sekarang dia sesepuh TNI, dia sesepuh Kopassus Pak Sutioso, enak aja dia ngomong. Waduh, saya kalau misalnya pakai hukum rimba, pengennya jedor aja tuh kepalanya itu, mulutnya tuh dirobek-robek tuh, ya. Hanya kita karena ini negara hukum. Ya. Tetapi bukan karena mentang-mentang, HAM apa segala macam dia manfaatkan, kemudian dia sak maunya. Tuh kan, galak juga nih. Saking emosinya Hercules mau ditembak sama dia. Bukan negara hukum katanya. Iya benar. Saking emosinya dia mau tembak, mau dijedor. Sabar Pak Jenderal. Iya benar. Bagaimanapun emosi banget ini. Iya. Emosi banget. Tapi emang bagaimanapun kita ngeliat Grip Jaya ini udah ke offside kan? Offside ya. Apalagi kita ketahui yang di Jawa Barat pun ada peraturan dari Deddy Mulyadi Bang ya? Betul, karena Deddy Mulyadi bikin anti premanisme. Betul. Tapi mereka berani berontak, bahkan bilang Bapak Demul jangan ganggu-ganggu kami, kata dia. Jangan ganggu kami kalau Anda kagak mau diganggu. Itu kata Bu Rasman Nasution. Kata dia bagian dari Grip juga sepertinya nih. Dia bagian dari Grip ya? Apa pengacara, coba dengar dulu. Kita lihat. Kita lihat. Ketua umum kami, ya kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning. Peringatan agar jangan terjadi kekacauan yang karena Anda penyebab. Kami sudah sampaikan, Grip ini mandiri. Sejak zaman dulu sudah ada kejahatan. Kalau pribadi melakukan kejahatan, proses secara pribadi. Kalau kelembagaan kami yang salah, proses secara kelembagaan. Tapi kalau Anda juga salah menimbulkan konflik, Anda juga berproses. Karena ada kata-kata Anda
jangan sampai berpotensi jadi konflik yang bisa merusak tangan. Nah, menurut Bro Gildir bagaimana ini grip ormas Grip Jaya ini? Iya. Apa masih patut untuk dipertahankan dan menjadi ajang untuk membina masyarakat menjadi yang lebih baik ya? Iya. Atau nggak dibubarin aja nih seperti ormas yang lain kayak misalkan FPI. FPI kan pernah dibubarkan FPI udah dibubarkan ya? karena dianggap ya oleh pemerintah Rusuh ya? itulah Lenceng lah dari dan banyak kegiatan semestinya kan? dan sering melanggar peraturan. Melanggar gitu. peraturan justru. Jadi dibubarkan FPI. Bubar ya tapi ya? Dibubarkan. Akhirnya bubarkan. Dibubarkan Oke. oleh pemerintah. Ini Tapi ormas gereja ini Ya. masih ada sampai sekarang. masih ada. Dan menurut pemirsa, apakah pantas ormas gereja dibubarkan Balikin deh. atau perlu dibina lagi nih? Betul. Untuk menjadi insan yang lebih baik dan dapat berkontribusi untuk negara ini dengan lebih maksimal. Iya ya kan? benar, biar lebih maju, lebih bener deh. Kegiatannya positif aja. Jadi gitu. nggak perlu ada namanya aksi premanisme. Premanisme, vandalisme, semua yang jelek-jelek deh pokoknya jangan sampai. Isu-isu ya. Aduh. Ya sepertinya Iya. episode kali ini kita sudah sampai di sini. Ya, Jangan lupa kita update terus pemberitaannya Siap. di lensaberitajakarta.com dan jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe channel Lensa Berita Jakarta, di like, di komen, di share biar kita terus berkembang channelnya. Dan juga komen nih tentang Hercules nih. Iya. Ya, kamu tim Hercules atau tim Jenderal? Iya. Gitu deh. Dan saya Sandi pamit undur diri. Ya, kalau saya Gio pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.